Nah, jadi kita sudah melihat itu kemarin ya, bagaimana Israel dikhianati, lalu akibat peristiwa itu digenapi apa yang dirancangkan oleh Albert Pike ratusan tahun yang lalu, bahwa Perang Dunia Ketiga akan terjadi lewat provokasi agama. Kan Israel itu pusat agama, saudara, pusat agama gitu. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, di ayat 5-6 ya, sana dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk itu berkata, mari, dan ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, jadi ini mengenai krisis ekonomi ya, resesi global gitu. Dan kita sudah melihat itu terjadi ya. Saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia pasar modal ya, jadi saya mengetahui dengan jelas bahwa, dan sudah berkali-kali juga saya terangkan bahwa apa yang bisa memukul pasar modal, menciptakan badai, itu paling pertama adalah perang. Kalau perang udah terjadi, aduh, udahlah, siap-siap tarik modal. Kalau enggak, kalau sempat terlambat, aduh, bakal rugi, bakal habis gitu. Apalagi dibesar-besarkan oleh media kan, perang kecil dibesar-besarin gitu, sengaja menciptakan kepanikan. Ketika mereka panik, maka para pemodal ini akan menarik dana mereka, ya, menarik dana mereka, karena mereka tidak ingin rugi, mereka akan menarik dana mereka. Ketika itu terjadi, ya, pasar modal ambruk, maka pasar retail, ya, atau ekonomi dan bisnis itu akan anjlok, saudara. Karena apa? Nggak keluar uang. Gitu. Semua pemodal menyimpan modalnya gitu. Maka roda ekonomi akan berhenti berputar. Akibatnya apa? Akibatnya para perusahaan, pabrik-pabrik akan tutup kan? Akan tutup, bisnis-bisnis akan lesu, pedagang berjualan, pemilik nggak ada, karena uang nggak ada, saudara. Orang mau belanja apa? Nggak ada uang gitu. Lalu tambah lagi pemerintah kehabisan uang. Akibat pemerintah kehabisan uang, apa yang mereka lakukan? Mereka menarik pajak, menghisap darah rakyat. Ada sedikit simpanan rakyat, mereka ambil, saudara. Mereka menyebutnya pajak. Kalau kita menyebutnya perampokan, mereka menyebutnya pajak gitu. Rakyat kehabisan uang, pemerintah kehabisan uang gitu. Tambah lagi masalah membayar hutang kan. Jadi itulah yang terjadi. Semua dinubuatkan oleh Alkitab, saudara. Apa yang terjadi saat ini semua sudah dinubuatkan oleh Alkitab 2000 tahun yang lalu. Jadi, saudara, ketika perang meletus, itu sama saja, saudara, dapur kita akan berhenti mengepul. Ibaratnya keuangan, bukan, asap dapurnya mengepul kan, begitu kan. Nah, jadi ketika orang sorak bertepuk tangan ketika perang terjadi, ketika Israel dibombardir, itu sama saja mereka bersorak kegirangan ketika dapur mereka berhenti mengepul. Itu maksudnya, saudara. Artinya apa? Kalau mereka punya usaha, punya bisnis, punya dagangan, maka dagangan mereka nggak akan laku. Kenapa? Karena ekonomi akan lesu. Orang nggak akan punya uang untuk membeli dagangan mereka. Maka mereka akan kelaparan, kan begitu. Jadi adalah sebuah kebodohan besar ketika perang terjadi lalu orang bertepuk tangan kegirangan. Hore, kebodohan. Karena apa? Karena mereka sedang menyoraki kematian mereka sendiri. Kan kematian itu bukan hanya lewat perang, saudara. Ekonomi kita mati, itu kan kematian juga namanya. Mati kelaparan. Makanya saya bilang, aduh, bodoh sekali orang ini. Karena mereka nggak mengerti. Coba mereka pelaku ekonomi yang berada di servernya, di pasar modal, pasti mereka tahu, wah, perang lagi, aduh, gawat ini. Resesi nih, krisis nih. Seandainya mereka mengerti, tapi karena mereka nggak mengerti, itulah
mereka malah bersorak bahwa mereka akan mati kelaparan. Ya. Mereka menyoraki kematian perang itu. Sama saja mereka menyoraki kematian, mereka akan mati kelaparan. Jadi sebuah kebodohan yang hakiki. Ya. Karena itu saudara, kita orang-orang Kristen, terlebih orang-orang yang mengerti ya, hal ini, kita nggak pernah bersorak kegerangan ketika perang terjadi, mau dimanapun itu, mau di dunia Islam, mau di Irak, mau di Iran, mau di Palestina, mau di Israel, mau di Amerika, nggak pernah, saudara. Karena kita tahu semua perang ini itu akan berdampak pada kita sendiri, pada rumah kita sendiri. Makanya saya melihat di televisi, saudara, bodoh sekali beritanya, bodoh sekali. Mereka bertanya dan diberi itu, apa dampak perang Iran-Israel? Aduh, pertanyaan bodoh sekali gitu. Masa mereka masih bertanya, apa dampaknya? Ya dampaknya, uangmu, dompetmu yang bisa tebal akan tipis, itulah dampaknya. Yang kamu bisanya makan enak tiap hari, kamu akan mulai kelaparan, mulai menghemat, itulah dampaknya. Akan banyak orang mati kelaparan, itulah dampaknya. Terlebih Indonesia yang saat ini aja, jangankan oleh resesi, ya, oleh membayar hutang aja udah mati kelaparan, apalagi dengan resesi global seperti itu. Aduh, nggak usah tanya lagi, masih ada dampak lah. Ya. Jadi begitu ya, secupak gandum sedinar. Ya. Secupak gandum saudara itu cuma segini ya, segini. Atau kita bilang 1 liter gitu. Sedangkan 1 dinar itu sama dengan 3 gram emas. 1 gram emas itu sekarang sekitar 1.200.000. Berarti sedinar sama dengan lebih kurang 3.600.000. Bayangkan secupak gandum atau seliter gandum atau seliter beras harganya 3 juta rupiah. Maut enggak saudara? Mati enggak itu? Aduh, gimana membayangkan itu saudara? Mungkin untuk makan 1 bulan kita harus jual rumah mungkin hanya untuk makan 1 bulan. Maka peristiwa yang pernah terjadi di Israel dulu akan terulang kembali kan? Halo saudara, berikanlah anakmu untuk kita makan hari ini. Besok kita makan anakku. Akibat krisis yang sangat luar biasa. Secupak gandum sedinar. Untuk mendapatkan 1 dinar 3 juta, belum tentu dapat 1 bulan untuk saat ini. Dulu memang 1 dinar itu gaji sehari, upah sehari kan. Tapi untuk saat ini sedinar itu bukan upah sehari saudara, itu upah 3 bulan atau 1 bulan. Kalau di kampung kami itu upah 1 dinar itu upah 10 bulan. Ngeri nggak tuh? Mengerikan sekali. Dan beberapa waktu yang lalu kita melihat pihak Menteri Perdagangan telah meluncurkan beras saset ya. Beras saset. Jadi beras itu dijual seperti menjual tisu saudara. Seperti menjual tisu tipis gitu. Ada 400 gram gitu. Mengerikan sekali gitu. Jadi demikianlah saudara nubuatan ya firman Tuhan mengenai penggenapan akhir zaman ya, bahwa ke depan keadaan akan sangat sulit ya, sangat sulit, terutama dampaknya ya yang sangat nyata adalah ekonominya, keuangan akan sulit semua ya. Kita melihat saat ini gelombang PHK ya sudah terjadi seluruh Indonesia ya, banyak pabrik sudah tutup ya, bisnis tutup, pasar semua ya, yang terkenal itu semua lesu ya, apapun dijual nggak ada yang laku karena semua orang nggak punya uang lagi untuk belanja gitu. Lantas bagaimana dengan kita saudara? Nasihat firman Tuhan kepada kita adalah berdirilah teguh
dan bertolong-tolonganlah antara kamu dengan sesama, dengan saudara seiman gitu. Hanya itu saudara. Sampai tiba musim hujan, ya, maka kita orang-orang beriman harus saling tolong menolong, jangan membiarkan saudaranya kelaparan gitu. Kalau kita punya, berikan saudara kita sampai musim hujan tiba gitu, baru kemakmuran akan muncul kembali. Begitu ya. Jadi pesannya kepada kita adalah orang-orang beriman di musim krisis ini kita harus bertolong-tolongan sebisa mungkin gitu, sambil menunggu musim hujan atau musim menuai itu muncul kembali. Haleluya. Itulah sharing firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga Tuhan yang mendetailkannya lagi kepada kita semua. Haleluya.